bahwa ketika saya sholat di masjid itu, saya pakai batik lengan panjang, saya pakai baju seperti ini, Mbak Eva pakai mukena yang warna putih, orang Arab pakai abaya yang warna hitam, orang Mesir misalnya pakai warna lain, bentuknya lain, tapi memenuhi kriteria menutup aurat, dan itu pakaian yang terbaik menurut adat mereka. Itu yang kita katakan bahwa saat saya memakai baju seperti ini, karena saya berlatar belakang santri, pesantren, kata orang tua orang NU, ya sarungan. Maka saat saya memakai sarungan, saya sedang menerjemahkan firman Allah, kalau mau sholat, mau ibadah, mau ke masjid, pakai baju yang bagus. Agama enggak ngasih kriteria tuh Mbak Eva. Baju yang bagus itu apa? Nah, itu diserahkan kepada yang namanya budaya itu dalam ibadah. Dalam aspek muamalah jual beli nih. Kayak saya misalnya membeli alat-alat rumah tangga seperti kasur, dipan, lemari. Kemudian saya bayar tuh. Begitu saya bayar, saya pulang. Saya tunggu-tunggu kok nggak datang-datang barangnya ini. Saya telepon toko mebelnya. Kok barang saya nggak dikirim? Loh, Bapak sih nggak bayar ongkosnya. Lihat ini. Ini nanti dikembalikan kepada kebiasaan Mbak Eva. Apakah semua orang yang membeli furniture di toko mebel itu harganya termasuk ongkos kirim atau tidak? Itu akan kembali kepada adat kebiasaan. Nah, sebagai masyarakat bagaimana kemudian menyikapi adat kebiasaan yang kemudian suka dijadikan dalil, Kiai? Supaya kemudian tidak berbenturan gitu, karena ini tidak berdasar Al-Quran dan hadis. Pakemnya adalah dia tidak bertentangan dengan nilai luhur kemanusiaan. Dia tidak bertentangan dengan syariat agama. Seperti misalnya kasus jual beli tadi, itu kan tidak ada pertentangan dalam syariat. Kalau memang dari dulu kebiasaan orang, harga itu sudah termasuk ongkos kirim, ya maka itu yang diikuti. Kalau industri bilang harga itu tidak termasuk ongkos kirim, maka ketika ada dispute di pengadilan, itu mengikuti kebiasaan itu. Ada yang berkaitan juga dengan ada aspek ibadahnya, ada aspek muamalahnya. Contohnya apa? Nikah nih Mbak Eva. Mas kawin perempuan dalam Islam, itu ada yang namanya al-mahrul musamma, ada yang namanya mahrul mithri. Al-mahrul musamma itu adalah mas kawin yang disebut di dalam akad. Jadi kalau suami menjanjikan kepada istrinya, nanti kalau kamu nikah, saya kasih mas kawin ya, berupa perhiasan emas 24 karat, ya beratnya 100 gram. Ini namanya al-mahrul musamma. Dia harus ditepati oleh suami sesuai dengan kadar ukuran speks yang dijanjikan. Nah, ada yang tidak disebutkan nih. Dia ngomong nih Mbak Eva di belakang layar nih sebelum akad nikah, misalnya pengantin laki bilang sama calon mertuanya atau sama istrinya, nanti kalau nikah saya akan ngasih kamu mas kawin berupa uang tunai 20 juta. Tapi nggak usah disebut ya, iya sudah kata mertuanya. Nanti waktu akad nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin yang sudah kita sepakati. Misalnya. Nah, setelah akad nikah ada yang ingkar janji nih Mbak Eva. Atau ada yang terlalu serakah. Nah, mantu laki-laki ngomong, ya, saya dulu janjinya uang 5 juta loh. Kata perempuannya, enggak. Kemarin kan 20 begini-begini. Nah, nanti ketika terjadi perselisihan, itu hakim bisa menilai dari mahrul misri. Kalau tidak ada saksi, mahrul misri apa itu? Mahar yang sesuai dengan kebiasaan. Rata-rata orang di situ, kalau perempuan kayak begini, itu mas kawinnya berapa sih? Bisa dilihat dari kakaknya dulu waktu nikah, atau bibinya, atau tetangganya, yang satu circle lah di situ. Nah, itu juga dikatakan bagian dari budaya menjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan agama. Baiklah. Nah, Kiai, kita akan break dulu, Kiai. Kita setelah jeda berikut ini kita akan bahas soal kebiasaan juga, Kiai. Kebiasaan sekarang itu di zaman digital saat ini adalah mencari penghasilan lewat aplikasi, lewat media sosial. Nah, itu bagaimana tuh dalam agamanya? Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama.